Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tips atau cara perbaikan dari sebuah aki. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, simak terus sampai full. Semoga bermanfaat video ini. Oke teman-teman, di sini ada sebuah aki kering 12 volt 3,5H seperti ini kondisinya, dan di sini saya telah membukanya dan menggergaji dari aki ini. Oke, kita akan lihat kondisi aki ini. Oke, kita buka di penutupnya sini. Oke, seperti ini kondisinya. Melihat kondisi dari sel-sel akinya, kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Di sini dari beberapa selnya itu masih rapi, masih mengikat kuat atau menyambung kuat, tidak ada kelonggaran. Seperti itu kondisi dari sel aki ini. Dan di sini saya telah melakukan beberapa proses pengecasan untuk aki seperti ini. Oke, kita akan coba lakukan saat pengecasan untuk aki 12 volt 3,5H seperti ini. 12 volt 3,5H yang aman dan tentunya tidak merusak dari sel akinya. Oke, di sini saya menggunakan alat cas yang saya rakit sendiri. Kita akan coba lakukan. Oke, kita akan coba lakukan pengecasan. Di sini saya siapkan Avo digital supaya lebih mudah untuk melihat kondisi voltase akinya untuk aki seperti ini. Kita posisikan seperti ini supaya nanti lebih mudah terlihat dari kondisi saat kita lakukan pengecasan. Oke, 12,49 volt seperti itu. Di sini saya menggunakan alat cas yang saya rakit sendiri dari sebuah kiprok motor seperti ini. Saya memakai kiprok yang orisinil, yang asli bawaan motor. Yang bekas itu saya gunakan untuk jalur yang ke pengisian atau jalur pengisian ke aki. Jadi kita tidak gunakan untuk jalur ke lampu. Untuk video casnya ini bisa teman-teman simak di video saya yang lama, sekitar 1 tahunan, yang berjudul Yang Ditunggu Rangkaian Cas. Seperti itu. Di video tersebut sudah lengkap cara dan pengetesan pembuatan dari skema casnya ini. Kita akan coba lakukan pengecasan, dan di sini sudah saya lakukan tentang cara pengecasan, dan di sini sudah saya lakukan pengecasan pada kini. Kita akan coba lagi untuk melihat prosesnya. Oke, saya pasang casnya. Oke, sudah connect, sudah nyala warna merah. Nyalakan casnya. Oke teman-teman, kita lihat voltasenya 14,4 volt atau 14,5 volt, dan alat cas ini berhenti otomatis di 14,5 volt. Itu sangat bagus untuk kondisi
melakukan pengecasan dari sebuah aki 12 volt supaya tidak melebihi batas yang direkomendasikan dari sebuah pengecasan di sel akinya, atau tidak overcharge, lebih mudahnya seperti itu. Kita akan coba lihat kondisi selnya di sini. Oke, di selnya sini saat melakukan pengecasan atau pengisian di akinya ini. Oke, seperti itu. Dan di sini saya beri switch atau saklar untuk melakukan atau menambah voltase dari aki supaya bisa menaikkan arus, tujuannya seperti itu. Tapi di sini saya jarang lakukan. Ini saya lakukan saat akinya itu sangat bermasalah sekali atau sering ngedrop saat kita lakukan perbaikan. Di sini saya menggunakan alternatif tersebut dan kita akan coba naikkan voltasenya. Kita lihat reaksi di dalam selnya ini bagaimana saat kita naikkan voltasenya. Oke, saya naikkan switchnya. Oke, 15,5 volt, 15,6 volt. Kita lihat reaksi di dalam selnya saat voltasenya naik, apakah yang terjadi. Oke, seperti itu teman-teman. Ini jika dinaikkan voltasenya, ini banyak uapnya, langsung timbul uap atau voltase melebihi dari batas rekomendasi dari pengecasan sebuah aki 12 volt. Oke, seperti itu. Di sini voltasenya langsung menunjukkan angka 16. Oke, saya posisikan ke normal. Oke, di situ LED birunya sudah nyala. Seperti itu cara kerja dari alat cas yang saya gunakan. Oke, saya posisikan normal ke 14,5 volt. Oke, sudah menurun. Dan kita lihat sel di dalamnya tadi yang timbul uap, ini voltasenya masih sudah menurun 14,5 volt. Kita lihat selnya. Oke, tidak ada gelembung lagi karena sudah otomatis di 14,5 volt. Oke, seperti itu teman-teman proses dari sebuah perbaikan aki kering. Kita bisa melihat dari kondisi selnya. Ini kita bisa lihat kondisi di selnya sini. Ini masih utuh, tidak ada yang terputus maupun keropos. Dan di setiap bagian sel-selnya atau sekat-sekatnya ini masih rapi, tidak berwarna kecoklatan atau warna gelap pada ruang selnya ini. Untuk contohnya saya ambil seperti ini kondisinya. Oke, ini yang kemarin saya upload, itu terjadi kerusakan sel di kedua selnya ini. Oke, seperti itu. Untuk mengetahui sebuah sel yang bagus dari aki kering, ini kebanyakan orang menyebutnya aki kering, sebenarnya sama seperti aki basah, tetapi cara kerja dan fungsi dari kegunaan aki ini berbeda. Karena di sini untuk penguapan dari air akinya berbeda dengan aki basah yang begitu cepat atau timbul uap yang sangat banyak saat dilakukan pemakaian atau pengecasan. Berbeda kalau di aki kering seperti ini,
penguapan dari air akinya itu lama sekali, sehingga ini dikatakan aki bebas perawatan. Di dalam sini di area penutupnya ini ada sebuah seal, udara bisa masuk, udara bisa keluar dari tekanan saat dipakai di motor atau saat kita cas, dan udara luar itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Seperti itu cara kerja dari sebuah aki kering yang bebas perawatan, sehingga tidak ada udara yang masuk secara langsung terhadap selnya yang berakibat terjadinya korosi atau sulfur karena reaksi kimia dari udara atau oksigen di luar ruangan. Seperti itu untuk informasi tentang aki kering yang lebih detailnya. Oke teman-teman, ini saya katakan fix untuk sebuah aki yang bagus saat proses pengecasan, atau aki yang sudah normal saat perbaikan. Saya matikan dulu, kita tes bagaimana kondisi aki ini saat kita beri beban atau kita lakukan tes beban menggunakan dinamo starter. Simak terus, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya matikan dulu casnya. Ini saya mempunyai alat untuk melakukan tes dari sebuah aki 12 volt apakah normal atau berfungsi lagi untuk digunakan di motor kita. Di sini saya menggunakan replika dari sebuah motor atau starter motor. Ini saya kasih volt digital untuk melihat kondisinya nanti saat pengetesan. Dan di sini ada switch starter, relay starter, dan kabel ke aki, dan tentunya di sini ada dinamo starternya. Oke, kita akan coba tes, lakukan pengetesan. Ini saya posisikan seperti ini. Oke, kita lihat voltasenya 13,2 volt. Setelah lakukan pengecasan, kita akan lakukan penekanan di tombol starternya untuk pengetesan. Kita beri waktu jeda sekitar 3 detik dan berapa drop voltasenya saat kita lakukan tes atau penurunan voltase saat kita lakukan tes. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Kita bisa lihat kondisinya ini tetap stabil di 11 volt. Oke, seperti itu untuk kondisi sel aki ini. Kita lihat selnya atau di dalam akinya saat diberi tes beban. Untuk aki seperti ini, aki yang normal. Oke, saya tekan tombol starternya. Oke, kita lihat kondisinya 1, 2, 3. Oke, seperti itu teman-teman, kita bisa melihat kondisinya. Kita bisa lihat kondisinya lagi. Oke, kita bisa lihat kondisi di setiap selnya. Saat kita beri beban starter atau arus yang besar, itu tidak ada efek gelembung atau timbul uap di dalam bagian-bagiannya sini. Itu sudah dikatakan aki yang sangat normal dan stabil, tidak ngedrop.
saat kita biarkan sekitar 2 hari itu akinya sudah bagus dan normal kembali. Untuk ciri-ciri selnya seperti ini. Untuk meyakinkan lagi dari kondisi aki ini, di sini saya menggunakan alat untuk melihat sel akinya atau kondisi akinya, arusnya. Saya persiapkan sebuah alat tes baterai analisis 12 volt. Ini kita pasang di akinya. Kita nyalakan. Di sini saya beri tes beban untuk motor itu 100 cca. Untuk cca adalah satuan, atau lebih mudahnya mengetahui besar arus yang keluar dari aki ini saat kita lakukan starter sekitar 3 sampai 5 detik. Seperti itu pengetahuan saya tentang cca. Oke, kita lakukan tes. Ini pengetesan 100 untuk aki motor seperti ini. Oke teman-teman, di sini stripnya itu full dan ada tulisan good di dalamnya sini, berarti aki ini masih kondisi bagus. Dan untuk voltasenya 12,4 volt. Kita lihat saat pengetesan 100 cca. Di sini kita bisa lihat hasil tesnya 119 cca. Ini sangat bagus sekali dan tentunya arusnya itu sangat besar, bisa kita gunakan untuk starter motor. Untuk hasilnya ini sudah bagus dan ini setara dengan kualitas dari sebuah aki baru. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari saya ini tentang bagaimana kita mengetahui kondisi sebuah aki yang masih bagus dan tentunya bisa kita gunakan lagi untuk proses perbaikan dari sebuah aki yang aman dan tentunya bisa menghemat pengeluaran kita. Untuk airnya di sini kita bisa menggunakan air aki yang biasa. Ini sudah saya buktikan sendiri dan berfungsi normal. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang perbaikan aki. Dan untuk akinya ini bisa kita gunakan air aki yang biasa atau warna biru, karena setiap perbaikan aki itu membutuhkan proses, dan ini kalau kita perbaiki itu kadang bisa, kadang juga gagal, itu biasa teman-teman. Oke, karena kita butuh sebuah pengalaman untuk melakukan sebuah perbaikan dari sebuah aki kering. Ini tadinya sudah saya perbaiki beberapa hari dan ternyata masih rusak. Dengan melakukan cara seperti ini kita bisa menjadi lebih lihai lagi atau lebih bisa memahami, dan tentunya sangat senang sekali jika melakukan sebuah proses perbaikan aki berhasil dan tentunya bisa kita gunakan lagi di motor kita. Oke, untuk ciri-ciri selnya seperti ini untuk aki yang normal teman-teman. Oke, dan untuk aki yang rusak seperti ini. Oke, ini di dalam selnya ini ada yang pecah atau timbul renggangan, bisa simak di video saya sebelumnya ini. Oke, seperti itu untuk kondisi dari aki ini. Oke, dan untuk ciri-ciri saat pengecasan yang bagus dan berhasil
itu dari plastiknya sini, jika kita pegang itu tidak timbul panas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.